Ya, oke. Kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jadwal kita, minggu ini kita praktek gitu ya. Oke, sebenarnya masih ada satu yang saya kelupaan ternyata ya. Oke, jadi ini terhitungnya minggu keberapa berarti? Minggu 9 ya. Oke, sistem penunjang ya keputusan. Oke. Saya cuma fokusnya di aplikasi ini di AHP Topsys ya. Jadi kita akan bikin program AHP plus Topsys gitu ya. Oke, kalau ditanya ada yang udah jadinya belum Pak gitu ya. Ada sih gitu ya. Yang udah jadinya ini ya. Jadi kalau misalnya nanti dilihat mana codingannya ada di sini. Tapi saya pengen kita minimal 2-3 pertemuan bahas sedikit tentang pemrogramannya gitu ya. Oke, dulu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 ya. 66. Pertemuan berapa kita? 9 ya. Pertemuan 9. Kelas apa ini? BI 19 pagi sip pagi. Anak sip gimana Pak? Anak sip juga sampai pada pemrogramannya. Tapi kalau yang malam saya ngobrol sama Bu Detin katanya ya mungkin nggak dibebasin harus pakai Python, tapi kalau pagi karena saya yang pegang harus pakai Python gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan saya udah ngasih kan ya apa namanya ada satu PDF yang saya kasih ya. Mana tadi yang saya kasih? Udah saya buka belum? Oh belum ya. Oh sorry sorry. Sebentar saya sensor dulu ya. Lupa saya. Tak pause. Udah? Ya sudah ya. Saya udah ini ya di bawah sini udah saya buka. Lupa ya. Ya, oke. Jadi kita akan implementasi ya. Jadi judulnya apa? Implementasi SPK ya. Jadi kalau mau lebih spesifiknya lagi, saya mau implementasi ya AHP Topsys gitu ya. Oke. Kemudian nanti domainnya apa? Domainnya masing-masing ya. Domainnya masing-masing. Nanti saya kasih general aja, Anda bisa custom sendiri-sendiri ya. Kemudian di sini menggunakan apa? Menggunakan Python ya. Nah, jadi kalau Anda selama ini belajar Python sama saya di mesin learningnya, sekarang kita belajar Python di sisi webnya gitu ya. Jadi Python punya web namanya web framework ya. Punya web framework namanya apa? Namanya adalah Django ya. Namanya apa? Django. Namanya Django. Nah, Django ini ada beberapa versi yang kadang-kadang ini jadi masalah ya. Ada versi yang terakhirnya bisa 22 gitu ya, bisa versi 3, bisa versi 4. Nanti yang di bukunya versi 3 ya, tapi yang di aplikasi yang saya sudah buat itu versinya 2 ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di PDF-nya yang sudah saya share ya, di situ ada beberapa penomoran yang saya udah dibaca belum? Ya, itu ada beberapa yang sudah saya kasih mark ya, sudah saya kasih tanda. Ini adalah langkah pertama, ini adalah langkah kedua, langkah ketiga gitu ya, langkah keempat gitu ya. Oke, kemudian saya sebenarnya pengen ngasih contoh aja supaya mudah menjelaskannya. Kalau saya cuma langsung ngasih ke program udah jadinya, Anda nanti nggak paham bagaimana cara kerjanya gitu ya. Karena di sini kita menggunakan namanya framework ya. Namanya apa? Framework ya. Nanti diikutin aja apa itu framework, nanti saya jelasin ya. Tapi mungkin penjelasannya nggak terlalu detail lah ya. Nah, pertama beberapa aplikasi yang akan kita gunakan. Pertama, Anda butuh Python gitu ya. Udah punya Pythonnya? Nanti masa sih belum? Python lah big data pakai apa? Big data pakai apa? Ya anak-anak itu Python, Neng. Ya, ya. Yang kedua, nanti Anda butuh internet ya. Butuh
internet. Nanti karena kita akan install library ya, akan install library ya, seperti ketika kita belajar big data ya. Ya, install library yang di mana? Yang ada di Python. Ketiga, nanti kita butuh Visual Studio Code ya, install Visual Studio Code. Ini juga gratis ya, ini free. Ini punyanya Microsoft ya. Nanti Anda harus install ya, ini seperti ini Visual Studio Code yang warnanya biru ya, yang warna pita warnanya biru seperti ini. Jadi silakan diinstal. Ini namanya Visual Studio Code ya. Nanti kita akan ngoding di sini ya. Oke. Sudah ya. Kemudian kita perlu database. Sebenarnya kalau database ada database bawaan dari Django-nya. Tapi kalau mau coba yang benar-benar realnya, nanti kita bisa menggunakan MySQL. Nanti Anda install MySQL servernya ya, MySQL server sama MySQL Workbench. Dulu kalau nggak salah database sama saya kan. Nah, itu nanti kita gunakan lagi MySQL Workbench. Nanti ini kalau nggak selesai nanti take home ya. Jadi nanti ketika kita punya aplikasi database-nya, nanti kita akan connect ke database-nya. Mana ini masih ini ya. Oke. Ya, nanti kita akan lihat ya. Kita nanti akan interaksi di sini. Nanti kita lihatin secara live. Saya pikir nanti ini agak sedikit. Masih punya nggak MySQL Workbench-nya? MySQL Workbench-nya masih punya nggak? Kalau SAM punya nggak SAM? SAM PP. Nah, itu juga nggak apa-apa. Berarti pakai PHP admin ya. Oke, tapi kalau saya lebih prefernya pakai ini. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting punya MySQL servernya. Oke, berarti pertama apa tadi? Punya Python dulu. Ya, nggak kerekam. Kerekam nggak? Kok dia merah ya? Recording kan? Oh ya, kok merah ya? Biasanya biru. Apakah ada yang error? Enggak ya? Ya sudah, mudah-mudahan bisa ya. Ya oke. Di ebook ini sebenarnya detail ya, tapi saya nggak mau sejelimet yang ada di ebook. Tapi sebagai pengantar pertama masih cukup lah. Oke, setiap langkahnya pastikan bisa ya. Nah, pertama silakan Anda buka ebooknya. Di situ ada di halaman keberapa? Di halaman kedua ya, ke halaman 2. Di situ ada mengecek versi Python-nya ya. Mengecek versi Python-nya. Oke. Nah, jadi kita sekarang masuk ke, silakan Anda buka, nggak perlu pakai Anaconda ya. Nggak perlu pakai Anaconda. Saya pakai virtual environment-nya pakai cara yang di sini aja. Pakai Anaconda juga bisa. Nanti kalau misalnya ini bermasalah Anda pakai Anaconda. Oke. Nah, jadi pertama silakan buka terminalnya. Paham ya? Buka terminalnya. Sudah? Buka ya. Jadi Anda tinggal apa itu namanya? Cari di command prompt, betul, command prompt. Iya, command prompt. Nggak usah ya Anaconda ya. Anaconda nanti kalau misalnya kalau di si command prompt biasanya bermasalah. Ya. Apanya kekecilan? Oh, tulisannya. Sebentar. Anaconda bisa. Ini udah cukup belum? Masih kurang gede? Segini cukup? Oke, ya. Sebenarnya jadi gini, kita akan menggunakan virtual environment lagi. Ya, kita pakai virtual environment. Tapi ada beberapa cara. Kalau saya biasa pakai Conda, pakai Anaconda. Sekarang pakai cara yang lain gitu ya. Pakai Conda juga bisa nanti. Kalau misalnya ini agak sulit, nanti kita pakai
Anaconda lagi. Ya, pertama jadi silakan Anda buka CLI-nya, command prompt-nya, kemudian ketikkan Python, kemudian dash dash, kemudian version. Oke. Oke, ada nggak versi berapa? Silakan dikasih tahu. Kalau saya munculnya Python 27 ya. Ada berapa Pythonnya? Bagus. Ya, nggak ada. Beneran nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada, kita pakai Anaconda aja. Anaconda ada kan? Ya sudah, pakai Anaconda. Ada base kayak gini ada. Jadi kalau ya ini biar cepet aja ya. Kalau mau bisa sih, tapi harus kalau sudah punya Anaconda kita pakai ini aja. Ya, oke. Anda bisa menjalankan Anaconda prompt-nya. Sudah. Nah, sebelum ke sana, silakan buka desktopnya, ya. Buka desktopnya. Berarti mau di C, mau di D? Ya udah di D aja ya. Ya bebas deh ya. Kemudian buat sebuah directory, new folder ya. New folder sudah? Bikin new folder ya. Di mana di C. Kemudian new folder. Oke, kasih nama SPK. Kasih nama SPK. Oke. Intinya Anda bikin folder baru ya. Bebas mau di mana juga. Di D boleh. Ya. New folder ya, kasih nama misalnya SPK gitu ya. Saya udah punya SPK belum? Belum. Udah? SPK ya. Oke. Nah, berarti di sini kita punya folder bisa di C, bisa di D, bisa di user, pokoknya ada folder namanya SPK. Kemudian Anda buka terminalnya. Sudah. Kemudian Anda gimana di sini? Masuk dulu, pindah dulu ke yang tadi kita bikin ya. Tadi bikinnya di mana? C, berarti CDC gitu ya. CDC gitu ya, CDC. Ya, makanya saya butuh satu orang sebenarnya itu ya, buat praktek gitu ya. Oke, gini deh, Anda posisinya di mana sekarang? Anda posisinya di mana sekarang? Ya, tadi bikinnya di mana? Misalnya di C.2/SPK kan? Oke. Sekarang di terminalnya, Anda posisinya di mana? Di C kan? C. Jadi gini, C, coba CDC dulu. CDC enter. Bisa nggak? Ya ini, oke. Oke, coba Anda baca dulu. Di situ tulisannya apa? User ya? Oh, kalau gitu gini deh. C user. Oke. CD.2 deh. CD.2. CD.2 enter. CD.2 enter. Bisa? Apa katanya? Beda dong. Bisa. Udah. Sekarang cuma C.2 doang kan? Nah, sekarang CD SPK enter. Bisa nggak? Ya, bagus ya. Saya udah lama nggak main begini. Anda bikin SPK-nya di mana? Di C, di D, apa di user? Di C. C-nya direktorinya apa? Di C, kemudian direktorinya apa? C SPK apa gimana? Oke. C SPK kan? Oke. Nah, sekarang ketika buka di terminal, posisinya tuh di mana? User kan?
Oke, enggak di depan base-nya. Di depan base-nya ada tulisan enggak? C titik user. Kan gini. Maka saya bilang CD titik 2 enter, ini mundur dia ke belakang satu. Iya memang bisa karena udah masuk udah mundur di C dia. Sekarang CDS PK enter, bisa kan? SPK-nya ada di mana? Di C kan? Ini udah bisa ini harusnya. Enggak dong. Coba siapa yang mau jadi? Kan saya bilang tadi Mbak. Hah? Ya, oke. Sekarang kita tadinya saya mau pakai VNV, ternyata fiturnya adanya Conda ya, Anaconda. Yaudah. Sekarang kita kasih perintah, silakan ikutin Conda create. Kemudian apa? Dash name. Apa perintahnya kemarin? Sama dengan, saya lupa ya. Conda create min name spk python sama dengan 3,8. Kayaknya salah nih. SPK ya, saya nyiapinnya yang VNP ini. Conda create min name SPK python 3 sama dengan 8. Kalau error kita perbaiki ya. Oke. Internetnya ada ya. Sebentar, saya masih ngecek ini. Oke. Oke, perintah yang benar adalah ini, silakan. Kelihatan nggak? Conda create min n spk python 38. Kelihatan nggak? Ya, internetnya ada ya. Ya, tadi saya lupa antara name sama, kalau pakai name dash-nya 2 gitu ya. Karena tadi saya nyiapin yang VNV ya, ternyata fiturnya adanya di Anaconda. Internetnya udah ada belum? Ya, perintahnya udah dimasukin belum? Conda ini udah? Udah. Nah, nanti muncul kayak gini nggak? Nih. Nih. Kalau gitu Mbak, udah di base belum? Yakin di base? Pakai Anaconda Prom. Nih, harus pakai Anaconda Prom. Jangan pakai command prom, pakai Anaconda Prom. Ya, yang bisa mana? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa. Oke, good. Ya, berarti ya kelompoknya harus satu, ada yang bisa ya. Oke, good. Nanti muncul seperti ini. Harus pakai Anaconda Prom. Oke, pakai Anaconda. Kalau sudah tadi perintahnya, maka akan muncul seperti ini ya. Apa munculnya? Yes or no. Tekan yang mana? Y ya. Di Y kemudian di apa? Ini sama kayak hari Rabu Big Data ya. Ya. Ini direkam. Nanti bisa nonton lagi. Ya, oke. Ya, ini install lagi ya. Jadi kita punya big data, kita punya SPK, kita punya bisnis intelijen nanti ya. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini. Oke. Kalau udah ada yang selesai belum? Internetnya yang cepat atuh.
Pakai yang Abi Miskat coba. Ya sudah, janganlah. Nggak lama-lama amat kok ya. Ya, kita stop recording sampai sini dulu aja ya.